Pupuk Kaltim merupakan salah satu produsen pupuk urea terbesar di Asia Tenggara. Dengan 5 pabrik urea dan 5 pabrik amonia, produksinya mencapai 2,74 juta ton pada amonia dan 3,43 juta ton pada urea. Dalam operasionalnya, Pupuk Kaltim menerapkan beberapa strategi utama. Yang pertama, meningkatkan agility perusahaan agar mampu bersaing dengan industri-industri lainnya. Kedua, memanfaatkan fly ash dan juga button ash sebagai bahan baku alternatif untuk meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomis. Ketiga, memperkuat supply chains untuk meningkatkan atau memastikan ketersediaan bahan baku dan mendukung konsep safe and clean operation. Dari sisi produk, Pupuk Kaltim menghasilkan urea dengan kandungan nitrogen yang tinggi, pupuk NPK yang fleksibel untuk kebutuhan pasar, dan juga serta amonia dengan kemurnian yang tinggi. Yang tidak kalah penting, perusahaan juga berfokus pada keberlanjutan dengan target penurunan emisi, program sosial kepada petani, dan serta penerapan tata kelola berbasis ESG. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi operasi dari Pupuk Kaltim sendiri tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Berikutnya adalah bagian Production Planning and Control atau PPNC di PT Pupuk Kaltim. Perencanaan dan kontrol produksi atau PPNC merupakan upaya untuk mengkoordinasikan seluruh sumber daya manusia, mesin, material, dan metode agar proses produksi berjalan tanpa gangguan, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pada prosesnya terdapat 2 unit utama, yaitu unit amonia yang menggunakan proses Halter-Topos serta unit urea dengan proses Snapro-Getty. Dalam produksi urea terdapat tahapan penting seperti stripper, medium pressure decomposer, dan low pressure decomposer untuk memastikan reaksi berlangsung optimal dan efisien. Tahap perencanaan dimulai dari aggregate planning and master production schedule yang kemudian diturunkan menjadi kebutuhan produksi sebesar 1.725 mtpd. Selanjutnya dilakukan material requirement planning atau MRP untuk memastikan ketersediaan bahan baku serta capacity requirement planning atau CRP untuk kesiapan mesin dan tenaga kerja. Kemudian dalam tahapan pengendalian dilakukan monitoring real time melalui control room, evaluasi efisiensi alat seperti LPD yang dapat mencapai efisiensi hingga 79%, serta dilakukan juga maintenance rutin untuk menjaga performa alat. Nah, penerapan sistem ini memberikan manfaat berupa digitalisasi, efisiensi bahan baku, dan juga peningkatan kualitas dari produk akhir. Manajemen kualitas di PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT merupakan aktivitas terencana untuk memastikan produk pupuk dan bahan kimia sesuai standar, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan terus meningkatkan kualitasnya. Jadi, kualitas bukan hanya di hasil akhir, tetapi dijaga sejak proses awal produksi. 4 aspek utama manajemen kualitas yaitu perencanaan mutu untuk menetapkan target, pengendalian mutu agar proses sesuai spesifikasi, jaminan mutu untuk memastikan sistem berjalan baik, dan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Dalam penerapannya, PKT menggunakan sistem manajemen mutu seperti ISO 9001, menetapkan tanggung jawab yang jelas, fokus pada pelanggan, serta melakukan analisis risiko seperti FMEA. Salah satu metode evaluasi di PKT adalah proses capability analysis. Langkahnya yaitu menentukan parameter mutu yang akan dianalisis, menetapkan batas spesifikasi LSL dan juga USL, mengumpulkan data proses, lalu menghitung nilai CPK. Jika CPK lebih dari 1,33, maka proses dinilai baik dan stabil. Lalu untuk bagaimana sih menganalisa dari FMEA ini atau failure method effect analysis ini yang diakibatkan oleh kegagalan suatu produksi, itu kita bakal meninjau dari tadi yang saya bilang, itu mulai dari seberapa besar efek yang didapatkan atau dampak yang diberikan dari 3 kesalahan ini, lalu ada occurrence atau seberapa sering muncul kegagalan ini, dan juga ada detection atau bagaimana dampak ini mulai dideteksi sebelum diproses. Jadi angka-angka tadi disebutkan ada 3 dan mulai muncul tuh 3-3-nya nih dari analisis sudah 3 yang sering muncul dalam produksi pupuk di bagging. Nah, dalam artian 3 ini sudah tidak layak masuk kualitas produksi bagus dan perlu diperbaiki. Dimana angka-angka tersebut mulai dilihat dari total RPN-nya. RPN adalah total dari risk potensialnya atau potensi dari kegagalannya dan risiko yang ditanggung. Itu adalah hasil dari pengkalian dari severity, occurrence, dan detection. Nah, ketika semua sudah dikumpulkan maka dijumlah, nah maka dilihat indikasinya. Ketika di atas 200 dan itu wajib diperbaiki hingga angkanya menurun ke bawah. Ketika severity naik maka perlu diturunkan. Ketika occurrence juga naik maka juga perlu diturunkan. Begitu pun dengan detection. Bisa dilihat di sini di bagian arang pupuk yang rusak itu total RPN-nya ada 258. Terus berat packaging pupuk yang tidak sesuai itu mencapai 450, dan yang paling besar adalah pupuk menggumpal atau caking mencapai 671. Jadi semua perlu diperhatikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.